Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk edisi 4 Juni 2023. Di mana memang kalau kita membahas tentang program-program pemerintah yang sedang menjadi prioritas nasional, salah satunya saat ini adalah program prioritas nasional terkait dengan stunting. Stunting memang menjadi sebuah istilahnya fokus utama pemerintah, bagaimana akhirnya stunting ini sendiri bisa ditanggulangi ataupun juga baik di preventif ataupun juga di kuratif seperti itu. Dan untuk membahas topik kita pada hari ini sesuai dengan tema kita yaitu stunting dengan penanganan stunting di Provinsi Jambi, telah bergabung bersama kami di studio 3 narasumber yang akan bersama-sama membahas bagaimana sebenarnya penanganan stunting yang ada di Provinsi Jambi. Sebelum itu saya akan perkenalkan terlebih dahulu 3 narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Sylvia Mawarti Perdana. Ini saya panggilnya Ibu Sylvia ya. Oke, Ibu Sylvia ini merupakan seorang akademisi yang memiliki fokus terkait dengan pengamatan stunting yang ada di Indonesia, khususnya juga di Provinsi Jambi. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Sehat, Ibu? Sehat, Alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya ada Ibu Ika Moniza. Ya, saya panggilnya Ibu Ika berarti. Ini dari Puskesmas. Kalau boleh saya tahu Puskesmas mana, Ibu? Puskesmas Kebun Kopi Kota Jambi. Puskesmas Kebun Kopi Kota Jambi. Dan yang berikutnya ada dari Praktek Mandiri Bidan, ada Ibu Lady. Iya. Selamat sore Ibu Lady. Selamat sore. Baik, jadi pemirsa kita akan membahas begitu banyak terkait dengan penanganan stunting ini sendiri. Dan seperti biasa pemirsa, jika ingin bergabung bersama kami, kita buka di line interaktif di 0741663385 atau di 0811743333. Nah, Bu Sylvie, ini memang sebenarnya kalau kita membahas tentang stunting ini sendiri memang banyak begitu perspektifnya. Nah, kalau Ibu sendiri melihat stunting yang ada di Indonesia dan khususnya di Provinsi Jambi itu seperti apa, Bu Sylvie? Iya. Kalau kita berbicara mengenai masalah stunting, memang saat ini menjadi isu di bidang kesehatan yang sedang menjadi prioritas juga ya, Mas. Jadi kalau kita melihat perkembangan datanya sendiri, baik di Indonesia maupun di Provinsi Jambi, sebetulnya kita memiliki keberhasilan dalam penurunan prevalensinya gitu. Terus khususnya untuk Provinsi Jambi sendiri pada tahun ini kita memiliki keberhasilan kita mencapai prevalensi stunting menurun 4%-an dari 22,4% menjadi 18%. Nah, ini sebuah pencapaian juga. Namun begitu tetap masalah stunting masih ada. Jadi kalau mendengar banyak orang awam mendengar istilah stunting, memang ini seringkali terkesan miring isunya begitu ya. Karena memang sebetulnya kalau dari bidang gizi dan kesehatan sendiri, stunting itu kan berarti kekurangan gizi kronis, merupakan indikator pertumbuhan anak yang diukur dari tinggi dan juga atau panjang badannya yang tidak sesuai dengan usianya begitu. Nah, kalau di masyarakat karena sekarang kita sedang prioritasnya stunting, banyak masyarakat kita yang kemudian kalau anaknya diukur mengalami stunting, ini sebuah ini juga ya menjadi sebuah hal yang tidak enak juga kalau di masyarakat begitu. Penyebabnya banyak sekali untuk stunting itu sendiri begitu. Oh, begitu banyak penyebab stunting. Sebenarnya faktor utama tolak ukur penyebab stunting itu seperti apa, Bu Sylvie? Iya. Kalau kita berbicara ada penyebab langsung, ada penyebab tidak langsung, Mas. Jadi kalau diistilahkan bahasanya ada penyebab sensitif, ada spesifik gitu. Nah, kalau penyebab langsungnya sendiri ini sebetulnya memang terkait dengan asupan gizi atau konsumsi pangan ibu ketika mulai dari dia hamil ya sampai si anak lahir sampai berusia 2 tahun, ini pada masa periode emas. Jika tidak terpenuhi kebutuhan gizinya ya, ini yang menjadi titik kritisnya gitu. Penyebab tidak langsungnya sendiri juga ada seperti sanitasi air, kemudian pola asuh ibu, pendidikan ibu dan lain-lain. Luar biasa. Jadi ada beberapa indikasi yang nanti mungkin kita akan terus dalami di dalam perbincangan ini. Yeah. Nah, kalau kita membahas tentang stunting ini memang kaitannya erat dengan pelayanan yang ada di instansi-instansi yang tersedia. Salah satunya Puskesmas seperti itu ya, Bu Ika ya. Nah, sendiri fokus atau program stunting di Puskesmas itu seperti apa, Bu Ika? Terima kasih. Kalau untuk program stunting itu di Puskesmas sudah dilaksanakan, misalnya program dari Kespro. Nah, di Kespro itu ada edukasi ke anak-anak sekolah, diberikan edukasi mengenai stunting. Kemudian juga pemberian dari tablet tambah darah. Nah, untuk kemudian program dari KIA.
KIA untuk ibu hamil di puskesmas sudah melaksanakan namanya kelas ibu hamil. Di situ diberikan materi mengenai pemberian makanan bagi ibu hamil, kemudian pemeriksaan kehamilan, kemudian tanda bahaya pada ibu hamil itu sendiri. Selain itu juga pemberian tablet tambah darah diberikan juga pada ibu hamil. Kemudian untuk program dari imunisasi sendiri. Imunisasi kan gunanya untuk mencegah terjadinya angka kesakitan pada si bayi atau balita. Nah, kemudian jadi untuk program promosi kesehatan, untuk di puskesmas kita sudah masuk ke untuk pelayanan di posyandu. Di posyandu itu kader-kader sudah dilakukan pembinaan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai stunting. Kemudian juga kader dilakukan pembinaan cara bagaimana pengukuran dari pengukuran yang benar itu kepada bayi tersebut. Selain itu juga untuk program anak ya, program anak jika kita temukan yang bermasalah di masyarakat, kita akan melakukan intervensi dari masalah yang kita dapati tersebut. Selain itu juga untuk program kesehatan lingkungan. Nah, di sini program kesehatan kita melakukan edukasi mengenai perilaku hidup bersih ke masyarakat, cuci tangan yang bersih, kemudian cara pembuangan kotoran tinja yang benar ya. Di situ jadi kita melakukan edukasi itu juga sampai ke masyarakat. Itu program yang kita laksanakan di puskesmas. Jadi banyak program-program fokusan atau program-program titikan. Mungkin nanti kita akan coba juga ulik satu-satu. Tadi sudah ada dari Kespro, KIA Ibu, dan seperti apa implementasinya, seperti itu ya. Kalau untuk Kespro sendiri memang targetnya ke remaja ya Ibu ya? Itu targetnya ke remaja putri. Kita memberikan tablet tambah darah, itu diberikan setiap 1 minggu 1, gitu kan, supaya anak remaja putri tidak kekurangan dari HB-nya, tidak terjadi anemia. Oke, jadi memang lebih ke program-program untuk meningkatkan itu ya, bagaimana remaja putri bisa punya HB yang lebih baik, seperti itu Ibu, terkait dengan tablet tambah darah. Nah, kalau tadi dari praktek yang dilakukan di puskesmas, ini biasanya pintu utamanya di bidan ya, seperti itu. Nah, kita tadi ada Bu Leni juga bidan, Bu Ika juga selaku bidan, tapi beroperasionalnya di rumah puskesmas seperti itu. Nah, kalau Bu Leni sendiri sudah berapa lama menjadi bidan dan apa saja temuan di stunting ketika Ibu melakukan praktek bidan ini sendiri? Baik, kalau jadi bidan sudah lama ya, sejak tahun 1994, artinya kalau 2023 sudah 29 tahun ya. Sebenarnya praktik mandiri bidan itu perpanjangan tangan dari puskesmas ya. Jadi apapun program pemerintah, program puskesmas, kita praktik mandiri bidan juga melaksanakan. Contohnya tadi seperti melakukan posyandu. Nah, kebetulan di tempat saya praktik mandiri bidan saya punya posyandu setiap bulannya. Nah, di situ kita juga melakukan pemantauan tumbuh kembang. Salah satunya kan karena kita tahu bahwa stunting itu kan gangguan tumbuh kembang pada anak karena kekurangan gizi kronis sejak dari mulai pertumbuhan. Artinya mulai pertumbuhan itu mulai sejak dia dalam kandungan. Nah, itu peran bidan semua sebenarnya. Peran bidan semua mulai dari ibu mau nikah ya, harusnya sudah dalam kondisi kesehatan yang baik, kemudian dia hamil itu harus dilakukan pemantauan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan ke bidan atau ke dokter atau ke petugas kesehatan lainnya. Itu sudah harus dilakukan. Nah, program itu sudah kita lakukan sebenarnya ya, salah satu untuk mencegah supaya nanti anak ini lahir dengan kondisi baik dan pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya akan baik juga, sehingga itu dijadikan salah satu juga ya pencegahan stunting. Nah, di proses di praktik mandiri kita juga melakukan posyandu ya. Posyandu itu kita juga memantau tumbuh kembang anak ini, secara tumbuhnya bagaimana, secara perkembangannya juga bagaimana, seperti ASU, ASI, ASAH ya. Jadi nutrisinya bagaimana, nanti untuk asahnya juga motorik halus kasarnya juga kita pantau juga di PMB. Artinya kita sama-sama sih bahu-membahu. Memang proses pencegahan ini sudah dilakukan, apalagi sekarang kan bidan-bidan juga sudah banyak di desa-desa dan ditempatkan di pelosok juga ya.
Cuman kan itu tidak sebatas bidan bisa membalikkan telapak tangannya. Ini kan banyak peran di situ, banyak peran yang berpengaruh, karena kan salah satu penyebab utama stunting itu adalah karena faktor ekonomi kan. Jadi dia kurang gizi karena memang ada keluarganya yang kurang mampu untuk mencukupi gizinya dengan baik di saat hamil, di saat anaknya berjalan tumbuh kembang. Baik. Jadi memang kalau misalnya kita menarik garis dari pembahasan yang sudah disampaikan Bu Ika dan Bu Leni tadi ya Bu Sylvie, memang ada terkait dengan pola kesiapan seperti itu. Nah, kalau Ibu Sylvie sendiri melihat bagaimana sebenarnya pola kesiapan seorang atau istilahnya orang yang ingin menikah dan ingin memiliki anak, sehingga memang stunting ini kayaknya harus dilakukan sedini mungkin seperti itu. Dari pembahasan yang sudah dilakukan itu seperti apa Bu Sylvie? Iya, sebetulnya justru dari berbagai hasil penelitian ya menunjukkan bahwa pintu pencegahan stunting itu terlambat kalau kita memulai dari ibu hamil. Justru dilakukan sebelum ibu itu menikah bahkan gitu. Jadi makanya untuk para calon pengantin ya, bahkan untuk remaja putri terutama di usia-usia SMP, SMA ini merupakan masa penting untuk mempersiapkan baik itu dari fisiknya atau gizinya ya, sehingga tubuh memiliki cadangan gizi yang cukup ketika nanti hamil dan memiliki anak. Kemudian juga ketika akan menikah begitu. Jadi untuk remaja putri misalnya bisa kita berikan dengan memberikan pengetahuan gizi yang memadai untuk penanganan stunting melalui perbaikan pola konsumsi, baik itu dari konsumsi makanan sehari-hari maupun konsumsi tablet tambah darahnya. Begitu pula untuk pasangan calon pengantin ya yang akan menikah, ini baik dua-duanya sebetulnya ya, calon ibu maupun calon ayahnya begitu. Nah, yang terlebih penting adalah persiapan pola asuh sebetulnya. Pola asuh anak kan ada berbagai hal, baik dari pola asuh makannya, kemudian sanitasi dan higienitas anak ya. Itu orang tua sebagai yang akan membesarkan calon anak nanti yang akan dilahirkannya harus memiliki kesiapan pengetahuan dalam bidang tersebut. Jadi banyak hal yang perlu disiapkan sebetulnya ketika ingin menikah gitu. Jadi banyak proses yang harus dilalui seperti itu. Iya. Dan secara garis besar tadi yang disampaikan Bu Sylvie nih, Bu Ika, ada program yang istilahnya persiapan. Nah, kalau di Puskesmas ada program yang terkait tidak dengan apa istilahnya yang disampaikan dengan Bu Sylvie. Tapi ditahan dulu, kita akan break sejenak. Ya saudara, kita akan break sejenak. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah di Dialog Ruang Publik. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk edisi 4 Juli 2023. Kita masih terkait dengan penanganan stunting yang ada di Provinsi Jambi. Tadi kita sudah berbicara dengan Bu Sylvie, bagaimana akhirnya Bu Sylvie menjelaskan ada faktor juga nih terkait dengan kesiapan. Tadi Bu Sylvie menyampaikan bahwa stunting ini tidak dilakukan ketika hamil, tetapi memang jauh sebelum itu. Nah, ini kaitannya erat dengan program-program biasanya. Kalau dari Puskesmas sendiri bagaimana untuk program kesiapannya Bu Ika? Itu dimasuk dalam program kesehatan reproduksi. Di situ kalau bagi anak remaja yang mengalami, misalkan kita terjaring di poli itu yang mengalami HB rendah, nanti mereka dikonsulkan ke poli Kespro. Nah, itu bagi anak remaja. Kemudian bagi calon pengantin yang akan menikah, mereka biasanya datang ke Puskesmas itu untuk mendapatkan imunisasi. Tapi terlebih dahulu kalau di Puskesmas tuh kita melakukan screening di bagian Kespro itu akan ditanya. Kemudian mereka akan, yang bagian petugasnya memberikan pertanyaan, memberikan edukasi lah mengenai kesehatan reproduksinya, mengenai nanti bakal kehamilannya. Kemudian juga nanti disuapkan pemeriksaan laboratorium. HB ibunya berapa, HP calonnya berapa, kemudian tensi darahnya berapa. Akhirnya kalau sudah semua itu bagus, baru kita screening untuk bagian imunisasi. Itu untuk Kespro, untuk sebelum sebelum proses untuk dia akan menikah nanti. Kalau di Puskesmas itu programnya dilaksanakan. Jadi memang dilakukan dari programnya Kespro dulu ya Bu ya, iya, memastikan Kespro dulu kita remaja pintu ini. Awalnya itu kita buka di program Kespro.
Biasanya Kespro ini tadi kan kalau dibahas nih perempuan penyiapannya. Kalau laki-laki di Kespro seperti apa, Bu? Ada terkait dengan stunting ada tidak, Bu? Kalau di Puskesmas? Kalau puskesmas itu nanti petugas yang turun ke lapangan, kan selain anak remaja putrinya diberikan juga, kan anak remaja putranya juga diberikan wawasan mengenai edukasi itu apa stunting. Jadi kan dia kan bakal calon seorang ayah. Nah, jadi dia ada persiapan dari mulai SMP, SMA, dia udah persiapan bekal dia untuk mengenai kesehatan itu apa gitu. Stunting itu apa, kesehatan reproduksi itu apa, itu udah diberikan bekalnya nanti di SMP dan SMA, diberikan edukasi. Sekolah Jadi ada kolaborasi atau istilahnya kerjasama dua pihak seperti itu ya, Bu, ya, tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki diberikan edukasi. Benar. Itu. Jadi ini kalau misalnya terkait dengan edukasi, biasanya masyarakat kan mencari pintu terdekatnya itu ini bidan biasanya. Kalau dulu kan yang paling apa ya istilahnya familiar di masyarakat biasanya bidan seperti itu. Yang paling dekat dengan masyarakat, memang kolaborasinya seperti itu. Nah, kalau untuk persiapan sendiri yang tadi udah disampaikan Bu Silvi, Bu Ika dengan Puskesmas. Nah, kalau di persiapan di bidan sendiri seperti apa yang disampaikan? Kalau kita itu ya, kalau bidan praktik mandiri bidan, dia ada batasannya sebenarnya. Kalau program kan sudah ada yang program penuh sudah ada di Puskesmas. Mereka memang sudah ada bidang-bidangnya sendiri. Tapi kalau di praktik mandiri bidan, kita mungkin yang datang ke kita itu sebatas konseling pranikah mungkin ya, yang datang ke kita. Nah, di situ kita edukasinya berdua. Jadi calon suaminya kita edukasi, dan yang perempuan juga kita edukasi. Nah, salah satu yang kita edukasi tadi persiapan dia sebelum menikah gitu ya. Persiapan secara psikologisnya ya, kesehatannya. Tapi untuk rujukan pemeriksaan tetap kita lakukan ke Puskesmas, karena kita kalau praktik mandiri bidan itu tidak bisa kita untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Misal untuk kita tahu ini sehat, harus dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium, itu nggak bisa di PMB. Jadi kita batas melakukan edukasi konseling ke pasangan untuk mau menikah ya. Nah, sebenarnya PMB itu batasannya gitu ya. Kalau ngarah ke stunting, kita melakukan pemantauan tumbuh kembang kepada bayi balita gitu ya. Kalau ke remaja, kita ke Puskesmas biasanya lebih banyak. Kita ke konseling pranikah ya gitu, Pak. Saya kira gitu ya. Jadi memang ketika ada istilahnya tadi pemantauan tumbuh kembang itu langsung ditangani bidan. Biasanya bisa. Apa yang menjadi fokus penanganan terkait tumbuh kembang anak biasa kalau di Jadi bidan? kita kan melihat, jadi di tumbuh kembang ini artinya pertumbuhan itu kan kita memantau ini berat badannya berapa sesuai nggak dengan usia kehamilan, tinggi badannya berapa sesuai nggak dengan usia kehamilan, usia anak ya. Terus sama lingkar kepala, biasanya kan itu untuk memantau tumbuhnya itu bagaimana. Jadi dia tumbuh sesuai dengan usianya atau tidak sesuai dengan usianya, proporsinya. Kadang-kadang kan ada anak-anak itu yang proporsinya sepertinya cukup, tapi kelihatannya kecil. Nah, itu juga tidak baik ya. Nah, ini harus kita pantau. Yang paling mudah dipantau untuk pertumbuhan itu dari berat badan. Kalau berat badannya ternyata tidak naik dalam maksimal 2 bulan ya Kak ya. Maksimal 2 bulan kita sudah melakukan rujukan. Nah, rujukan kita yang artinya yang sejalur ya, kita ke Puskesmas dulu. Cuman kita bisa juga tergantung pilihan dari pasien itu sendiri. Kalau ternyata pasiennya pengen ke dokter anak langsung, ya kita rujuk juga ke dokter anak. Karena biasanya praktek mandiri bidan itu ada juga yang bekerja sama dengan dokter anak untuk mengatasi ini. Itu dari segi tumbuh kembangnya. Kalau perkembangannya mungkin kita melatih motorik halus, motorik kasar ya. Mungkin dari kita punya permainan, anak itu kita biarkan main sendiri. Oh, anak ini ternyata sudah bisa menyusun balok sendiri. Oh, anak ini ternyata sudah bisa bicara A, U, gitu ya. Jadi kita pantau, ada format untuk pemantauan tumbuh kembang. Nah, di situ kita lihat juga, kita evaluasi juga. Biasanya evaluasinya tuh per 3 bulan. Nah, ini di saat evaluasi ini terjadi penyimpangan enggak? Atau ada enggak yang terhambat? Kalau memang ada penyimpangan, terhambat dulu lah ya, penyimpangan nanti dulu terhambat. Biasanya kita edukasi ibunya. Karena kan bagaimanapun ibu itu harus ada selalu di dekat anaknya. Itu yang idealnya untuk stimulasi anak. Karena
yang sekarang terjadi terus terang banyak yang praktek pelaksanaan pola asuhnya salah. Banyak anak-anak yang seperti Ibu tadi bilang ya, diasuh oleh pengasuh. Nah, pengasuh ini kebanyakan itu di bawah umur, ya 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Yang sebenarnya pengasuh ini belum tahu gimana harus ngasuh anak gitu. Dia masih usia remaja. Nah, itu mereka karena ini jadi pengasuh yang mungkin ibunya pinter, ibunya mampu, tapi pola asuh di rumah dia tidak tahu. Nah, kadang-kadang ada juga faktor pencetus stunting itu karena praktek pengasuhan yang salah. Jadi ada banyak faktor tadi. Nah, ini menarik kalau misal tadi kita membahas faktor, sebenarnya Bu Silvi di segmen 1 tadi sudah menyinggung sedikit ada faktor sensitif dan faktor lainnya. Itu sebenarnya seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan nggak, Bu Silvi? Iya. Jadi yang tadi sudah kita bicarakan ya, faktor sensitif dan spesifik itu artinya kalau bahasa gampangnya penyebab langsung dan tidak langsung gitu ya, yang menyebabkan stunting. Ini memang kalau dari studi ya menunjukkan justru penyebab langsung yang tadi terkait dengan pola konsumsi ya, itu hanya 30% Mas menyebabkan stunting. 70%-nya ini disebabkan oleh penyebab tidak langsungnya sebetulnya, yang tadi seperti pola asuh, pengetahuan ibu dan ayah ya, khususnya terkait gizi dan kesehatan, kemudian sanitasi air bersih. Jadi ada beberapa temuan kasus stunting ini di wilayah yang tidak mendapat akses air bersih sebetulnya Mas gitu. Jadi itu tadi penyebabnya. Jadi kalau ingin menangani stunting sebetulnya ya, selain dari penyebab langsungnya tadi, kita juga harus mendekati penyebab tidak langsungnya tadi yang sebetulnya 70%-nya ini kebanyakan menyebabkan beberapa kasus stunting ya, begitu. Jadi ada presentasinya ya terkait dengan istilahnya sensitif tadi, mungkin bawaannya ya gitu ya Bu ya. 7%-nya adalah ketika lingkungan dan lain-lain sportifnya seperti itu. Nah, kalau sejauh ini yang Ibu amati kasus yang terbesar atau catatan tersendiri terkait perkembangan stunting di Indonesia dan khususnya di Jambi, di ranah dan area yang mana seperti itu, Bu? Mulai tahun kemarin kita kan sudah mulai melaksanakan audit kasus stunting ya se-Indonesia serentak. Untuk di Provinsi Jambi juga kita sudah mulai melaksanakan di semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi ya. Dari berbagai temuan ini sebetulnya kasusnya unik-unik begitu penyebabnya ya. Jadi kita mengaudit untuk sasaran calon pengantin atau remaja putri, ibu hamil, kemudian balita. Nah, ini macam-macam penyebabnya. Di remaja putri ini yang paling tinggi ya temuan kita adalah karena faktor ekonomi sebetulnya. Jadi banyak remaja putri kita di Provinsi Jambi yang belum punya pekerjaan tetap sehingga pendapatan kurang ya. Ini yang menyebabkan terkendala dalam konsumsi pangan sehari-hari. Jadi istilahnya makanan minuman sehari-harinya ala kadarnya, tidak memenuhi panduan atau pedoman gizi seimbang, terlebih rendah pangan proteinnya. Kalau untuk ibu hamil, nah ini ada kasus unik yang kita temukan, ada kasus ibu hamil yang merokok. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab juga nanti ketika melahirkan bayi ini berisiko mengalami berat badan lahir rendah, kemudian cenderung stunting begitu. Selain itu juga beberapa kasus karena faktor ekonomi juga ada. Nah, untuk balita ini lebih tinggi penyebabnya. Yang pertama karena makanan pendamping ASI yang diberikan ibu ini kurang beragam dan pangan protein hewaninya kurang. Jadi mungkin yang seperti tadi Bu Leni dan Bu Ika sampaikan, memang orang tua kita ini memiliki pengetahuan yang rendah bagaimana memberikan makanan yang baik dan bergizi untuk anak, itu masih kurang gitu. Kemudian juga di beberapa temuan juga ada yang tinggal di wilayah yang akses air bersihnya masih terkendala, masih rendah, seperti beberapa kasus di Tanjung Jabung Timur misalnya. Nah, itu kasusnya penyebabnya karena ketersediaan akses air bersih yang masih kurang. Jadi memang setiap wilayah atau setiap tempat itu punya istilahnya perspektif terkait dengan stunting masing-masing, seperti itu ya Bu Silvi ya. Dengan tadi mungkin ada internal dan juga eksternal. Nah, kalau misal tadi yang disampaikan Bu Silvi, Bu Ika, bagaimana pendekatan dari Puskesmas sendiri tadi terkait dengan mungkin ada sanitasi dan lain-lain, Bu Ika? Kalau pendekatan ya, kita terutama kader dulu ya, kita mempunyai kader.
Nah, di kader di sini kan mereka yang akan turun terlebih dahulu sebagai tonggak pertama istilahnya itu tonggak pertama dari pelayanan kesehatan kan kader ya. Kader lah yang akan mencari dulu di mana yang memang kalau dari posyandu didapatkan yang pertumbuhannya kurang tumbuh. Kemudian juga kalau memang enggak itu kader itu turun dulu. Kalau udah turun dia nanti akan melapor ke kita akan turun kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah di situ kita lihat benar tidak dari kader tadi menimbang benar atau tidak, kita melihat status gizi anak tersebut benar atau tidak. Kemudian kita lakukan intervensi. Sampai kita lakukan intervensi, ini kan kita bawa lagi ke dokter di puskesmas. Kalau masalahnya ini nggak selesai, kita lakukan linsek dengan sektor yang lain, dengan Bapak Lurah, dengan Bapak RT atau yang lintas sektoral lain yang saling keterhubungan. Biasanya sedikit kami temukan kalau stunting Pak kami itu masalah ekonomi. Ujungnya masalah ekonomi, pendapatan orang tuanya yang kecil, kadang orang tuanya hanya sebagai pencari batu apa tuh yang untuk batu bata itu. Untuk penghidupan sehari-harinya kurang. Jadi kan mereka untuk kami rujuk ke rumah sakit, dana nggak ada, KIS nggak ada. Ujungnya kita kan kolaborasi dengan pihak kantor camat untuk mendapatkan bantuan dari apa sih nama itu kalau dari bantuan pemerintah tuh dinas sosial untuk mendapatkan dari dinas sosial untuk bisa mendapatkan biaya perobatannya itu dari puskesmas kalau kami. Jadi ada istilahnya perujukan yang dilakukan seperti itu. Nah sejauh ini program-programnya yang sudah menyasar ke masyarakat sudah berapa persen untuk yang tadi dirujuk dari lintas sektor dan lain-lain Bu Ika? Kalau yang kami dapati hampir semua sudah kami rujuk. Nah, jadi mereka selain mendapat rujukan, mereka sebelum kami memberikan PMT. Kan dari pemerintah kan ada PMT bagi balita yang mengalami gizi kurang, itu kami salurkan dulu juga. Selain itu kan. Jadi ada istilahnya penyaluran dari program pemerintah seperti itu ya? Iya, pemerintah ada. Pemberian makanan tambahan tadi berbentuk roti biskuit. Oh, roti biskuit. Iya. Baik, Ibu. Jadi memang begitu banyak istilah program yang akan disalurkan lewat puskesmas sendiri. Ini menarik nih pemirsa, karena memang ketika kita membahas stunting, begitu banyak lintas sektor yang tadi sudah dibahas oleh Bu Ika dengan kolaborasinya untuk penanganan stunting ini sendiri. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik terkait dengan tema kita adalah penanganan stunting di Provinsi Jambi sendiri. Dan masih kami himbau kepada saudara yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif, silahkan di 0741 066 maksud kami 385 atau di 0811 743 3133. Dan tadi kita masih membahas tentang stunting ini sendiri ya Bu ya. Tadi sudah dibahas dari program puskesmas yang begitu banyak juga, tapi ini menarik sebenarnya ketika tadi ada Bu Silvi menyinggung terkait dengan perannya ini tidak hanya seorang ibu. Nah, sebenarnya pola asuh seperti apa yang akhirnya bisa membuat anak ini terbebas dari stunting atau akhirnya malah sebaliknya menjadi stunting? Seperti apa Bu Silvi? Sebetulnya pola asuh yang baik itu kan bukan hanya ditentukan oleh ibu ya, pelakunya bukan hanya ibu gitu. Dalam pengasuhan anak sebaiknya pengasuhannya dilakukan berdua, ayah dan ibu begitu. Terkecuali berbeda halnya kalau memang ayah atau ibu memiliki kesibukan yang memang tidak bisa dalam 24 jam ya, pasti ada kesibukan lain dalam mencari nafkah dan lain-lain. Ini memang membutuhkan support system. Tetapi sebaiknya dalam 24 jam itu prioritas waktu yang terbesar itu adalah pengasuhan dipegang oleh ayah dan ibu. Nah, kalau kita berbicara bagaimana sih peran ayah sebetulnya, nah ini juga mungkin memutus mitos yang ada di Indonesia nih. Akhir-akhir ini semakin banyak sebetulnya yang melek Mas Hazet terhadap ayo dong pengasuhan anak itu jangan konsepnya fatherless, tidak ada peran ayah sama sekali begitu ya. Nah akhir-akhir ini mulai gencar mulai bangkit gitu gerakan ayah-ayah yang mulai memperhatikan pengasuhan anak, mulai dari ada ayah ASI ya, ayah yang fokus ke MPASI anak, kemudian ada ayah yang juga
mulai semangat membawa anak ke posyandu ya Bu ya. Jadi bukan hanya ibu saja sebetulnya yang berkewajiban gitu membawa anak ke posyandu dan lain-lain gitu. Kalau kita bicara mulai dari ibu ketika hamil ya, ayah bisa memberikan support dalam berbagai hal sebetulnya, dari mulai meningkatkan wawasan atau edukasi gizi ya, bagaimana konsumsi ibu yang bergizi ketika sedang hamil, ayah bisa ikut membantu menyiapkan konsumsi makanan dan minuman ibu gitu. Kemudian memberikan atau mempersiapkan supaya ASI keluar nantinya ketika anak lahir. Nah, di sini dimulai peran ayah. Jadi mulai mempelajari apa saja yang harus dilakukan supaya ASI bisa keluar. Salah satunya misalnya pijat oksitosin, ini bisa dilakukan oleh ayah. ASI juga kan merupakan salah satu pendukung dalam pencegahan stunting, pendukung utama khususnya bagi anak yang usia 0 sampai 6 bulan gitu. Kemudian ketika anak lahir, nah ini ayah juga bisa memberikan dukungan atau support ketika ibu selesai menyusui misalnya. Pengasuhan bisa dipegang oleh ayah gitu. Jadi membiarkan ibu beristirahat supaya produksi ASI-nya meningkat. Kemudian ketika anak mulai MPASI, nah yang menyiapkan MPASI ini bukan hanya tugas ibu, ayah juga harus meskipun mungkin kalau di kita masih tabu ayah yang memasak, yang menyiapkan makanan, tapi ayah juga bisa ikut berperan serta misalnya dalam berbelanja, membeli bahan makanannya, atau mengambil hasil dari kebunnya atau hasil ternak sendiri. Nah ini kan juga bentuk dukungan ayah gitu, mempersiapkan makanannya, kemudian menyuapkan ke anak, itu jauh lebih luar biasa stimulasi yang diberikan ketika menyuapkan anak makan dilakukan oleh ayah ibu dibanding orang lain selain ayah ibu, begitu. Jadi memang begitu banyak sebenarnya peran kedua orang tua ini sendiri untuk meningkatkan istilahnya pencegahan stunting ini sendiri, sehingga anak-anak memang lebih siap seperti itu. Nah, ini menarik sebenarnya tadi ketika membahas PASI atau istilahnya setelah anak bisa diberikan makanan lain seperti itu ya Bu ya. Ini banyak mitos dan fakta lah di luar sana. Ini mitos A, mitos B gitu. Sebenarnya empati anak itu kalau di puskesmas sendiri seperti apa Bu polanya atau program yang diedukasi ke masyarakat? MPASI itu kan diberikan setelah usia 6 bulan. Karena kita ASI eksklusif kan 0 sampai 6 bulan harus ASI eksklusif. 6 bulan itu barulah kita memberikan bubur saring dulu, terlebih dahulu kan mempunyai tahap-tahapnya ya. Nah, kalau kami di puskesmas itu misal ada yang sudah terkena stunting, orang tuanya ayah dan ibu dibawa ke puskesmas, kita memberikan edukasi. Tadi ibu sudah berbicara mengenai ayah, ya itu. Jadi gimana cara pemberian makanannya? Tidak harus, biasanya orang tua tuh ngasih makan tuh karena takut cuma 2 kali sehari. Nah, pemberian makanan itu boleh ya 5 sampai 6 kali sehari, kan dia makan cuma sedikit. Sedikit tapi sering, porsi sedikit tapi sering. Jadi asupan gizi tadi kan semoga tercukupin yang kurang tadi. Kemudian juga kalau misalkan ini sudah anak ini tadi kena dia dengan stunting, dia otomatis sering sakit-sakitan. Nah, di puskesmas kita anak-anak balita dengan itu kita periksa dulu mantoknya. Dicurigai dia dengan TB, ada TB atau tidak. Kalau dengan ada TB, otomatis juga mempengaruhi dari pertumbuhan si anak tadi. Nah, itu kalau di puskesmas kita juga melakukan upaya untuk pemeriksaan mantok, untuk pemeriksaannya tadi. Jadi ada istilahnya indikasi-indikasi lain juga kalau misalnya anak-anak. Biasanya temuan di lapangan seperti apa Bu kalau di lapangan di puskesmas terkait dengan stunting ini sendiri? Kita temukan ada juga yang dengan indikasi TB. Setelah ditelusuri ternyata bapaknya perokok. Benar tadi kata ibu tadi. Bapaknya perokok. Ya otomatis kan anak tuh kan daya tahan tubuhnya belum kuat, sanitasinya yang tidak sanitasi yang buruk, mempengaruhi dari kondisi si anak tadi. Baik Bu, jadi memang ada istilahnya empati. Nah kalau di bidan sendiri nih, karena yang paling dekat sama ini juga masyarakat tadi ya, secara langsung seperti itu. Nah kalau di bidan empatinya seperti apa? Karena tadi kalau di penjelasan ada edukasi ke masyarakat di puskesmas, tapi kadang juga mungkin sering ditemui kasus-kasus yang belum 6 bulan udah dikasih dan lain-lain, itu gimana Bu? Sebenarnya pemberian empati ini masih dilema juga ya bagi kita, karena gini, kita melakukan edukasi ke ibu-ibu ya, ke orang tua sudah sedemikian rupa, tapi kadang-kadang pelaksanaannya selalu mengatasnamakan anaknya tidak puas nyusu,
Akhirnya kan sebelum 6 bulan sudah dikasih makanan tambahan. Padahal kita tahu bahwa yang namanya bayi di bawah 6 bulan dia belum bisa mencerna kecuali makanan yang cair ya, bukan makanan sih, ASI, atau kalau memang ada kasus tertentu dia bisa pakai susu formula, tapi itu sangat jarang kita lakukan. Biasanya ASI full selama 6 bulan itu cukup untuk bayi. Nah, kenapa ibu-ibu itu sering merasa demikian? Kadang-kadang sebenarnya gini, ibu-ibu ini kadang-kadang karena faktor ketidaktahuan. Ibu-ibu setelah melahirkan pasti dia, oh ini ASI sedikit, stres, langsung anak dikasih susu formula atau bagaimana. Nah biasanya kita di praktek mandiri bidan itu kita melakukan pendidikan pasca persalinan ya, di masa-masa nipas dia. Pendidikannya salah satunya bagaimana supaya ibu itu bisa menyusui dengan benar. Karena ASI itu, produksi ASI itu akan adekuat sebenarnya. Karena kan sudah ada hormon pencetusnya, sudah ada prolaktinnya, sudah ada oksitosinnya. Tinggal bagaimana rangsangan dari mulut bayi. Jadi dia akan muncul sendiri kalau dirangsang. Nah, itu yang belum tersentuh. Kadang-kadang yang ini kalau di praktik mandiri bidan itu tidak selalu orang yang berpendidikan rendah ya. Kadang-kadang yang berpendidikan tinggi pun tidak paham hal demikian. Akhirnya seharusnya ASI ini cukup untuk sebelum 6 bulan, ini sudah ditambah-tambah yang lain. Yang bukan menjadi lebih baik justru pencernaan anaknya itu jadi kacau. Jadi justru anaknya malah di saat dia harus beralih ke MPASI, malah anaknya jadi nggak mau makan ya. Kebanyakan begitu kalau di praktek mandiri bidan. Kalau masalah lain sih saya kira yang biasa kita lakukan di praktek mandiri bidan itu untuk tumbuh kembang anak sudah, karena kan yang datang ke praktek mandiri bidan tuh biasanya masyarakat yang mampu lah ya, yang mampu, bukan yang artinya yang tidak sama sekali tidak bisa ini. Biasanya yang mampu, yang pendidikannya pun ini. Jadi kita biasanya mengedukasinya itu hanya melakukan praktek aja. Mereka kadang-kadang udah tahu secara langsung melalui internet dan lain-lain, tapi prakteknya mereka belum benar. Saya kira demikian kalau di praktek mandiri bidan. Jadi kalau di praktek mandiri bidan ada istilahnya, ada standar tertentu nggak sebenarnya dilakukan untuk terkait pencegahan stunting, atau standar di bidan sendiri untuk penanganan stunting ini? Kalau standar itu yang namanya sudah program tuh sama ya. Standar itu sudah, ini ada stunting, ada programnya, puskesmas yang memegang programnya. Kita ini praktik mandiri bidan ini di bawah puskesmas. Jadi apa yang dilakukan oleh puskesmas kita ikut di praktik mandiri bidan. Nah, kita itu kan sebenarnya perpanjangan tangan dari puskesmas. Kita melaksanakan program mereka. Nah, masalahnya itu bukan justru di mungkin pasiennya sendiri, ibunya sendiri. Ini yang lebih variatif yang mana? Mungkin kalau puskesmas lebih banyak turun ke lapangan, ke orang-orang yang memang nggak mampu ini. Kalau di bidang praktik mandiri justru yang saya alami sendiri, ibunya sebenarnya berpendidikan, ibunya mampu, cuman ketidaktahuan. Iya. Ketidaktahuan yang ini, apalagi dengan kondisi ibu-ibu muda sekarang ya. Ibu muda sekarang ini maunya semua yang praktis, maunya yang instan ya. Itu sebenarnya itu yang mesti kita edukasi lebih dalam supaya mereka paham, seperti tadi kata ibu tadi, bahwa pendidikan anak, stimulasi anak, pemantauan tumbuh kembang anak itu hanya sebagian kecil di petugas kesehatan. Yang banyaknya itu justru di orang tua. Iya, kalau orang tuanya, jadi kita mendidik, mengedukasi, memberikan pendidikan ke ayah ibunya supaya mereka bisa memantau sendiri justru pertumbuhannya bagaimana, perkembangannya bagaimana. Kalau terjadi sesuatu baru mereka ke petugas kesehatan. Jadi, lebih begitu sih sebenarnya. Begitu. Jadi kalau misalnya terkait dengan istilahnya, kadang kita kalau di bidan ada kayak D5 dan lain, itu sebenarnya apa? Mungkin bisa disinggung karena terkait D5 terkadang ada logo ibu yang mengandung benar. ada kaitannya dengan stunting seperti itu. Udah pernah baca ya dan D5. Jadi apa namanya, Bu? Jadi ya kebetulan ini sebenarnya bidan D5 ya. Bidan D5 itu bukan bidannya namanya D5.
Tapi itu salah satu program dari IBI, dari organisasi kita. Programnya itu membentuk program bidan delima untuk praktek mandiri bidan. Artinya standarisasi praktek mandiri itu kalau dia sudah tersertifikasi bidan delima. Jadi sudah lama sih sebenarnya bidan delima, mudah-mudahan kita mau pengukuhan nantinya. Nah, bidan delima itu sebenarnya sama dengan puskesmas yang terakreditasi. Jadi kalau bidan praktek mandiri sudah ada bidan delimanya, berarti secara standar kliniknya dia sudah terakreditasi, sudah sesuai dengan aturan ya, Juknis, PMK, gitu. Jadi kira-kira. untuk lebih standarisasinya ke sana gitu ya Bu ya. Nah, ini menarik sebenarnya kalau membahas tentang standarisasi dan program ya Bu Sylvia. Nah, kalau Ibu Sylvia sendiri melihat dari pengamatan ini kan sekarang stunting kalau secara garis besar yang tadi disampaikan program prioritas nasional. Sejauh apa sebenarnya pemerataan program dan apa sebenarnya program-program yang dihadirkan pemerintah sejauh ini yang mungkin wacana ataupun hal-hal lainnya Bu Sylvia? Kalau kita berbicara mengenai kebijakan dan program ya, dalam baik itu untuk pencegahan maupun penanganan stunting ini sudah luar biasa sekali sebetulnya gitu. Sudah sebegitu seriusnya, sangat serius bahkan presiden kita ya dalam mengatasi masalah ini. Jadi dimulai dari ketua program atau pemegang program ini adalah dari tingkat pusat sebetulnya adalah wakil presiden kita ya, kemudian diturunkan ke wilayah-wilayah untuk dipegang oleh wakil gubernur, wakil bupati ya, dan seterusnya sampai ke tingkat yang paling bawah di level desa begitu. Banyak sekali Mas Hazet kalau berbicara mengenai kebijakan dan program yang sudah dilakukan, makanya capaian prevalensi stunting kita untuk tahun ini alhamdulillah menurun begitu dari sebelumnya. Ini ditunjukkan dari hasil survei status gizi Indonesia kita begitu. Berbagai program dan kebijakan yang sudah dilakukan baik di tingkat nasional atau pusat maupun di tingkat provinsi ini sebetulnya sudah multisektor. Kita bekerja sama dengan berbagai bidang, bukan hanya bidang kesehatan saja gitu. Karena tadi seperti yang sudah ditunjukkan data berbagai riset itu penyebab stunting kan bukan hanya dari bidang kesehatan saja, tapi dari berbagai bidang. Oleh karena itu dilibatkanlah seperti untuk sanitasi air bersih ya, itu dilibatkan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Air Bersih. Kemudian tadi untuk menyasar atau meningkatkan edukasi calon pengantin, kita sudah berkolaborasi dengan KUA misalnya ya Ibu. Kemudian untuk calon pengantin yang lebih muda lagi di tingkat SMP SMA, kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan memasukkan beberapa materi edukasi gizi untuk remaja ya, baik itu secara formal di kurikulum maupun di ekstrakurikuler mereka begitu. Jadi banyak sekali sebetulnya program kebijakan yang sudah dilakukan. Kalau kita bicara di tingkat provinsi sendiri ya, BKKBN Provinsi Jambi itu juga sudah banyak sekali mengeluarkan mulai dari statement untuk sosialisasi ya maupun gerakan atau aksi nyata. Yang terbaru ini adalah sosialisasi pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum menikah. Kemudian juga pencanangan dapur sehat atasi stunting misalnya, itu juga bekerja sama dengan kami selaku akademisi. Baik, jadi memang begitu banyak program yang sudah dihadirkan, terus juga sudah begitu banyak istilahnya ini memang tanggung jawabnya bukan tidak hanya kesehatan, tapi ada lintas sektor seperti itu ya Bu Sylvia. Iya. Nah pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Dialog Ruang Publik. Pembahasan kita sudah begitu hampir 1 jam. Ini sudah di penghujung segmen terakhir, di mana kita akan mendengarkan penyampaian terakhir, mungkin pesan kepada pemirsa atau saudara untuk sama-sama kita sebagai masyarakat Indonesia untuk penanganan stunting sendiri. Mungkin boleh dari Ibu Sylvia apa yang ingin disampaikan?
mungkin begini, yang perlu diingat adalah stunting itu bukan penyakit sebetulnya ya. Jika anak masih berada dalam periode 1000 hari pertama kehidupan di usia 0 sampai 2 tahun, jika panjang atau tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya, ini sebetulnya masih bisa dikejar. Dan jangan hanya berfokus pada pertumbuhannya saja, perkembangan anak juga utama. Jadi anak juga harus mendapatkan stimulasi perkembangan yang cukup. Selain itu, bukan hanya tugas ibu saja, peran ayah juga harus dimaksimalkan dalam pengasuhan anak terkhusus di periode 1000 hari pertama kehidupan, dari mulai anak mendapatkan ASI eksklusif sampai MPASI yang bergizi, terutama untuk pangan protein hewani yang lokal. Kita punya berbagai ikan sungai yang sangat segar di Provinsi Jambi yang bisa kita manfaatkan untuk makanan anak. Jadi memang ada istilahnya pemanfaatan kekayaan alam seperti itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Luar biasa Bu Sylvia. Boleh Ibu Ika apa yang disampaikan kepada pemirsa masyarakat? Ayo ibu bapak yang mempunyai bayi balita, setelah habisnya masa pandemi COVID, ayo kita kembali ke Posyandu untuk membawa anak kita diukur pertumbuhannya, perkembangannya. Ayo kembali kita aktifkan Posyandu bersama-sama untuk kita mencegah terjadinya stunting. Baik Bu Ika, jadi ini memang Posyandu ini ya Bu ya, agak menurun. sepi. Oh menurun. Sangat menurun. Jadi bisa segera masyarakat atau pemirsa ke Posyandu. Kalau Bu Leni? Oke, untuk ayah bunda semua, jangan abaikan tumbuh kembang anak. Jangan sampai kita menyesal karena efek stunting itu sangat berbahaya. Bisa menjadi efek permanen dan kita bisa menjadikan generasi penerus yang tidak baik ya, tidak berkualitas. Jadi tolong datang terus untuk pantau tumbuh kembang anak, timbang terus berat badan anak, tinggi badan anak dan lingkar kepala anak. Kemudian jangan selalu stimulasi tumbuh kembang itu diserahkan kepada ibu, karena tugas stimulasi tumbuh kembang itu adalah tugas ibu dan ayah. Baik, terima kasih Bu Leni, Bu Ika, dan Bu Sylvie. Sudah akhirnya kita tadi membahas tentang penanganan stunting ini sendiri di Provinsi Jambi. Terkait memang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, saudara dan pemirsa, ini memang ada lintas sektor, di mana tidak hanya dari sektor pemerintah saja, tetapi juga terkait dengan bagaimana akhirnya masyarakat, kemudian sektor-sektor lainnya terlibat dalam penanganan stunting ini sendiri. Dan ketika memang nantinya program-program ini diluncurkan, harapannya tadi salah satunya Posyandu bisa terlibat dan aktif, dan peran orang tua tidak hanya ibu tetapi juga ayah. Luar biasa pemirsa atas perhatian dan kehadiran saudara semua dalam menyaksikan dialog hari ini di dialog ruang publik, di mana tadi kita sudah membahas tentang tema pencegahan stunting. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, Hazir Akbar, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.